Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gozali Sandai. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai tim pemerintah sebagai pembicara pertama. Dan kami akan membahas mengenai mosi Dewan ini lebih memilih dunia tanpa Neuralink. Sebelum saya memulai argumen dan perdebatan lebih jauh, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan definisi dari Neuralink. Neuralink adalah sebuah perusahaan neuroteknologi di Amerika yang didirikan oleh Elon Musk dengan tujuan mengembangkan antarmuka otak komputer terimplementasi atau BMI. Dewan Juri yang terhormat, mengapa mosi ini sangat penting untuk kita bahas? Seperti yang sama-sama kita ketahui, em, perangkat yang akan dikembangkan oleh Neuralink ini atau chips itu akan berhubungan dengan kesehatan manusia di seluruh dunia. Maka dari itu, saya menyatakan saya setuju dengan mosi ini. Dan kita akan langsung lanjut ke skenario pertama. Skenario pertama yaitu apabila perangkat yang dikembangkan oleh Neuralink atau chips, saya akan mengatakan chips di sini, apabila chipsnya berhasil direalisasikan oleh Elon Musk, yang dimana itu akan dikonsumsi oleh publik. Baik, yang kita akan dapat, katakan mereka berhasil merealisasikan hal tersebut, maka kita akan bisa menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyandang disabilitas atau kekurangan dalam fisik, yang dimana hal tersebut merupakan hal yang bagus rupanya untuk kesehatan. Oke, akan tetapi apabila alat atau chips tersebut dapat dirasakan, maka akan terjadi kesenjangan ekonomi, dan itu hanya akan chips tersebut hanya akan dikuasai oleh orang-orang kaya. Mengapa demikian? Dengan teknologi baru yang begitu kompleks untuk menanam komputer ke otak manusia, tentu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk memanfaatkan chip komputer tersebut seperti yang diakui oleh Elon Musk, jika demikian, maka hanya orang kaya yang dapat menggunakannya dan membuat mereka makin powerful. Masuk di skenario kedua, seperti yang dikatakan oleh Elon Musk, mungkin ini hanya angan-angan saja, tapi dia menyebutkan chips itu akan ditanam langsung kepada otak manusia, karena apabila ditanam di luar kepala, maka tidak akan menerima langsung sinyal dari otak. Nah, itu akan berbahaya. Mengapa? Karena menurut situs web, chips tersebut mengandung bahan baterai lithium, yang dimana sama-sama seperti kita ketahui, baterai tersebut mengandung racun yang itu berbahaya bagi manusia. Belum lagi apabila chips tersebut bisa direalisasikan, maka itu hanya akan dipergunakan oleh orang-orang dewasa. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena bayangkan apabila chips tersebut ditanam pada otak-otak anak kecil maupun bayi, maka itu akan sangat berbahaya karena pada usia segitu uh, otak mereka masih rentan terhadap penyakit. Oke, langsung saja ke argumen pertama saya, yang saya akan membuktikan uh, bahwa saya dengan kita tidak menyetujui Neuralink ada di dunia ini, maka itu bisa bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang pertama, bahaya yang mungkin kita tidak ketahui, yaitu bisa menambahkan skenario, misalnya penjahat cyber mampu menerobos tingkat keamanan pada Neuralink, yang dimana itu bisa berbahaya. Mengapa? Seperti yang dikatakan Elon Musk sendiri, Neuralink chips yang ditanamkan ke otak ini bisa mentransfer atau mendownload, yang dari mana itu dari otak terhubung dengan internet. Nah, dengan penjahat cyber yang bakal bermunculan, tidak tidak luput kemungkinan di mana mereka bisa meretas atau menghacking chips tersebut, yang dimana kita bisa contoh-contoh dari sebelumnya, tidak hanya dari perangkat yang di chips yang ditanamkan langsung kepada otak,
Dari perangkat atau aplikasi yang ada di HP saja, kita masih bisa diretas datanya. Bagaimana data yang langsung ditransfer dari otak kita. Oke, yang kedua, tidak luput kemungkinan gimana chips tersebut bakal rusak. Chips tersebut hanya buatan manusia, tidak mungkin chips tersebut bertahan selamanya. Maka ada kemungkinan kerusakan chips, yang dimana itu juga merupakan sebuah masalah untuk kesehatan manusia. Juga dikutip Reuters dari FDA, yaitu atau BPOM Amerika Serikat, yang dimana Badan Penyelidik Obat dan Makanan Amerika Serikat tolak uji coba tanam chip milik Elon Musk. Mengapa? Maka itu menyoroti masalah keamanan, mulai dari penerapan baterai lithium pada perangkat, potensi kabel impian berpindah ke area lain di otak, potensi kerusakan untuk otak saat melepaskan chip. Nah, apabila kita sudah memiliki Oke, sebentar. Oke. Baik, masih ada juga kemungkinan selanjutnya, yaitu kecerdasan buatan yang berkuasa. Kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, rencananya akan dibenamkan dalam sistem Neuralink yang akan ditanamkan dengan otak manusia. Bisa jadi AI yang sebelumnya membantu bisa malah akan lebih mendominasi dan berakibat buruk bagi umat manusia. Baik, bisa argumen saya berakhir di sini. Bisa dikatakan bahwa dengan kita tidak memilih dunia tanpa Neuralink, kehidupan manusia bisa lebih luas dan bebas, sama seperti sebelumnya. Kita masih bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik dan maksimal tanpa perlu mengandalkan chips, yang dimana seperti yang kita ketahui, sifat manusia yang itu kita bisa berproduktif. Memang chips tersebut mungkin bisa membantu ke depannya, akan tetapi itu lebih banyak yang berbahaya daripada yang bisa membantu kebanyakan umat manusia. Baik, terima kasih.